Kemudian yang kedua adalah penciptaan tim skenario. Nah, jadi ketika sebuah novel sudah diputuskan, disetujui, sudah ada kontrak bahwa novel tersebut akan diangkat menjadi sebuah film, ya tentu si produser film itu akan membuat tim skenario. Umumnya penulis itu beda ya teman-temannya dengan tim skenario ya. Tim skenario itu adalah memang orang yang sudah terbiasa menulis skenario gitu. Beda dengan penulis. Kalau penulis kan tidak ataupun mungkin jarang menulis skenario, sehingga ya biasanya ya penulis itu hanya sebagai advisor, hanya sebagai penasehat, tapi dia tidak terlibat dalam penulisan skenario-nya, karena penulisan skenario itu memerlukan cara-cara khusus, metode khusus, bahkan tadi saya jelaskan memerlukan software-software khusus untuk membuat skenario tersebut ya. Makanya ketika sudah disetujui sebuah novel diangkat menjadi sebuah film, ya nanti si produser akan membuat tim skenario. Nah, perannya penulis di sini adalah dia menjadi advisor, dia sebagai penasehat dari tim skenario itu. Artinya ketika tim skenario itu menanyakan banyak hal mengenai isi novel tersebut, ya si penulis akan menceritakan latar belakang dari novel tersebut, baik dari sisi tokoh-tokohnya, pekarakterannya, kemudian dari sisi visi misi dari novel tersebut ditulis, kemudian dari suasana ataupun latar belakang novel itu seperti apa, sehingga ketika si tim skenario akan nulis skenario sudah ada gambaran lengkap kurang lebih seperti apa gambaran penulis menginginkan sebuah novel tersebut ya kan jadi film gitu. Nah, itu adalah yang kedua ya teman-temannya, tahapan ketika sebuah novel akan diangkat menjadi sebuah skenario, yaitu penciptaan tim skenario. Kemudian yang ketiga adalah analisis novel. Nah, disinilah ketika sebuah tim sudah dibentuk, ada dilakukan analisis novel. Nah, si tim skenario tersebut berdiskusi dengan penulis tuh. Jadi banyak hal untuk memastikan bahwa buku yang novel tersebut diangkat ke film itu sesuai dengan novelnya, jadi tidak melenceng jauh. Nah, itu tentu akan membutuhkan diskusi panjang, dan peran si penulis dalam proses ini tentu sangat besar ya, karena penulis itu seolah-olah bertindak sebagai mentor, seolah-olah bertindak sebagai guru yang menjelaskan kepada tim skenario tadi mengenai novel tersebut, secara keseluruhan novel tersebut isinya seperti apa gitu. Dan ya walaupun nanti setelah tim ini selesai berdiskusi, ya tentu tim ini akan mengerjakan skenario-nya dan tidak ada kaitan dengan penulis. Penulis itu paling kalaupun diminta saran sekali-sekali ya akan memberikan saran, tapi dia tidak terlibat sama sekali dalam penulisan skenario gitu. Secara umum seperti itu teman-teman ya. Jadi proses yang ketiga adalah analisis novel. Kemudian yang keempat adalah penulisan draft dari skenario. Nah, baru tim penulis skenario itu menulis skenario ya teman-temannya, menulis draft dari awal sampai akhir film tersebut, dibuat skenarionya. Dan setelah skenario dibuat, barulah nanti ada revisi skenario kan. Nah, ketika revisi inilah si penulis dimintai pendapat ya teman-teman. Jadi draft skenario tersebut juga diserahkan kepada penulis novel tadi. Kemudian penulis novel tadi diminta untuk membacanya, dan setelah membaca ya mungkin ada masukan, mungkin ada input, mungkin ada perubahan, ada revisi dari penulis, ya itu disampaikan kepada tim skenario. Walaupun tetap keputusan untuk apakah perubahan itu akan dilakukan atau tidak itu adalah sepenuhnya di tim penulis skenario. Tapi si penulis bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan, bahkan bisa mempersuasi atau membujuk penulis tim skenario tadi untuk melakukan perubahan jika memang dianggap perlu. Nah, itu yang kelima ya, revisi skenario. Nah, setelah skenario itu direvisi, kemudian disetujui, diputuskan, disetujui juga oleh produser film, barulah dilakukan persiapan produksi. Nah, di sini penulis sudah tidak berperan lagi teman-teman ya. Paling ketika persiapan produksi ya penulis itu datang ke dalam ketika briefing, ketika ada pengarahan untuk pembuatan film itu, dan bisa jadi berinteraksi dengan pemain filmnya, sehingga mungkin pemain film tersebut kalau ingin mengetahui karakter secara detail apa yang dia perankan, misalnya pemeran utama wanita, bagaimana peran tokoh utama wanita dari film tersebut. Nah, tentu dia si pemeran utama wanita ataupun pemeran utama prianya bisa ngobrol tuh dengan penulis, sehingga si pemeran tadi baik pemeran utama wanita ataupun pria, ataupun juga pemeran pembantu dan bahkan pemeran pendukung seperti figuran tuh bisa mendapatkan gambaran kurang lebih ini karakter yang akan saya mainkan ini seperti apa dari cerita penulis tadi. Nah, itulah peran penulis lebih kepada memberikan masukan, saran kepada kru film, terutama kepada pemain filmnya gitu. Jadi pada saat persiapan produksi, dan baru setelah persiapan produksi selesai, baru mulai syuting film teman-temannya. Di sini penulis sudah tidak sama sekali tidak berperan sih. Penulis paling hanya datang saja kalau diperlukan,
sewaktu-waktu sekali-kali, dan kalau diminta pendapat ya akan memberikan pendapat, tapi sudah tidak bisa lagi memberikan masukan, memberikan input yang bisa merubah skenario, karena skenario itu sudah diputuskan, sudah dikunci, sudah di lock, dan tidak akan dirubah lagi ketika proses produksi film itu dilakukan gitu dunia. Nah, setelah selesai syuting baru dilakukan pengeditan atau post produksi ya. Editing film itu fungsi penulis ya memberi feedback saja, jadi proses editing yang peran penulis itu ya relatif tidak banyak gitu. Dan yang tahap terakhir adalah peluncuran dan promosi. Nah, di sini peran penulis juga penting, karena apa? Biasanya ketika promosi film, ketika roadshow film, penulis biasanya juga diajak kan, penulis novel tadi, dan biasanya diwawancara, kemudian juga memberikan testimoni, memberikan tanggapan terhadap film itu. Nah, sehingga penulis itu dapat membantu proses promosi film gitu. Nah,